Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin memenuhi tugas besar 2 akuntansi keuangan syariah yang membahas akad dan akuntansi musyarakah. Berikut adalah anggotanya. Perkenalkan, nama saya Yunia Putri Setiarti dengan NIM 4321 9010010. Kenalkan, nama saya Dinda Safira dengan NIM 4321 9010126. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidia, NIM 4321 9010132. Perkenalkan, nama saya Rayhan Khairi Fakhriani dengan NIM 4321 9010139. Perkenalkan, nama saya Tiara Herawati Putri dengan NIM 4321 9010144. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Stefani dengan NIM 4321 9010155. Perkenalkan, nama saya Milawati dengan NIM 4321 9010167. Definisi dan penggunaan. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Sedangkan akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan. IAI dalam BSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi mudharabah, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Dengan demikian, transaksi ini memiliki kesamaan dengan transaksi mudharabah. Beberapa kesamaan transaksi musyarakah dengan transaksi mudharabah adalah pembiayaan hanya diberikan untuk menandai usaha yang bersifat produktif dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan dari bagi hasil atau usaha yang didanai. Ketentuan syar'i rukun transaksi. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu musyarakah hak milik syirkatul amlak dan musyarakah akad syirkatul uqud. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Sementara itu, musyarakah akad adalah akad kerjasama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Musyarakah permanen yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah menurun yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun. Dana pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, musyarakah akad dapat diklasifikasikan atas musyarakah inan, musyarakah abdan, musyarakah wujud, dan musyarakah mufadoh. Musyarakah inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Musyarakah abdan, syirkah usaha adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh praktik mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan atau konsultan. Sedangkan musyarakah wujud adalah kerjasama dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual, bagian keuntungan mereka dibagi bersama. Adapun musyarakah mufadoh adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktif,
entitas dan utang piutang. Dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Jika hasil bersama tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada musyarakah inam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rukun transaksi musyarakah. Jadi rukun transaksi musyarakah itu ada 3, yaitu transaktor, objek musyarakah, dan juga ijab dan kabul. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang transaktor. Jadi transaktor itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah, yang mana mereka tuh harus mengerti tentang hukum dan juga berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Jadi para mitra tuh harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000, disebutkan nih bahwa setiap mitra itu harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra itu melaksanakan kerja sebagai wakil. Jadi setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Dan juga yang kedua itu ada objek musyarakah. Nah, objek akad musyarakah itu punya 3 aspek, yaitu ada modal, kerja, dan keuntungan serta kerugian. Yang pertama modal. Jadi berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas dan juga dapat berupa non-kas. Jadi modal kas dapat berbentuk uang tunai, emas, perak, dan juga kas lainnya yang bisa diubah menjadi uang tunai secara cepat gitu. Dan ada juga yang berupa non-kas, jadi bisa berupa dagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang bisa digunakan dalam proses usaha. Lalu yang kedua ada kerja, jadi berdasarkan Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000 tentang musyarakah, partisipasi para mitra tuh dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tapi kesamaan porsi kerja itu bukan syaratnya, jadi seorang mitra tuh boleh aja nih melaksanakan kerja lebih dari yang lain. Dan dalam hal ini dia juga bisa menuntut bagian tambahan bagi dirinya. Jadi ibaratnya kalau misalnya dia kerja lembur, nah dia tuh bisa nih minta atau menuntut uang lemburnya gitu, gaji untuk hasil dari lemburnya ini. Dan setiap mitra tuh juga melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya sendiri. Lalu yang ketiga, dari objek musyarakah itu ada keuntungan dan kerugian. Nah, dalam hal keuntungan musyarakah nih, DSN mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dan juga sengketa pada waktu alokasi. Keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah tuh setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan nggak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jadi kalau misalnya keuntungan usaha masyarakat lebih dari jumlah tertentu, seorang mitra tuh boleh nih ngusulin kelebihan atau persentase itu dikasih ke dia gitu. Dan kalau ruginya itu DSN mewajibkan kerugian itu dibagi rata antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Jadi kalau misalnya rugi disebabkan oleh kesalahan sendiri, kelalaian sendiri, kelalaian mitra pengelola, maka rugi itu tuh ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Dan rugi karena mitra pengelola itu diperhitungkan sebagai pengurangan modal usaha, kecuali mitra itu mengganti kerugian tersebut dengan dana baru. Dan yang terakhir dalam rukun transaksi musyarakah itu ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu adalah transaksi musyarakah yang harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Jadi akad penerima dan penawaran yang disepakati itu harus eksplisit menunjukkan tujuan dari kontrak tersebut. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat musyarakah. Yang pertama ada jenis usaha, kedua modal, lalu dapat diwakilkan, dan yang terakhir keuntungan. Jadi syarat-syarat musyarakah tuh ada 4 ini, yaitu harus ada jenis usahanya, ada modalnya, dan juga dapat diwakilkan, dan setelah ada keuntungannya. Jadi selain itu syarat-syarat musyarakah juga di mana harus ada perikatan yang dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Selain itu persentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad, dan yang keuntungan itu ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam jumlah pastinya. Lanjut, ada pengawasan syariah transaksi musyarakah. Jadi, untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan di bank,
BPS tuh melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut tuh berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dilakukan untuk yang pertama itu meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank pada nasabah baik secara tertulis maupun secara lisan tentang persyaratan musyarakah yang telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang kelima, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari transaksi syariah. Pertama-tama dimulai dari pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang kemudian formulir tersebut akan diserahkan kepada pihak bank syariah beserta dengan dokumen pendukung. Selanjutnya, pihak bank akan melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yang telah diajukan oleh nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Kemudian, analisis ini diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak ini dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah. Lalu pada alur yang kedua, bank dan nasabah mengontribusikan modalnya masing-masing dan nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan juga kemampuan terbaiknya. Lalu pada alur yang ketiga, hasil usaha akan dievaluasi pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan keuntungan yang diperoleh akan dibagi antar bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya tanggung jawab nasabah. Yang keempat, ada bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode yang telah disepakati. Lalu yang kelima adalah bank menerima pengembalian modal dari para nasabah. Jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, maka usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya. Lalu selanjutnya ada contoh dari akad musyarakah. Akad jenis ini banyak terjadi di sekitar kita. Sebagian besar akad tersebut dilakukan dalam praktik perbankan yang mana sebagai contohnya adalah berikut ini. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja bank, yang mana ini berperan sebagai pihak pemberi modal atau syahibul ma'al yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, bank akan meneliti perkembangan bisnis tersebut secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya. Lalu contoh yang kedua ada pembiayaan KPR Bank Syariah. Pembiayaan KPR merupakan satu contoh musyarakah dalam perbankan syariah yang mana unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer yang adapun nisabnya diterima oleh bank, yang akan diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah setiap tahunnya. Lalu yang ketiga adalah kerjasama usaha bagi hasil. Kerjasama bagi hasil dilakukan dengan meminta investor menanamkan modalnya dalam pengembangan suatu bisnis. Nantinya akan dibuat
kesepakatan mengenai bagian keuntungan yang akan diperoleh investor. Lalu pada slide selanjutnya ada cakupan standar akuntansi transaksi musyawarah bagi bank syariah sebagai mitra pasif. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan. PSAK ini juga membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan juga mitra pasif. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Berdasarkan pembedaan jenis mitra tersebut, bank syariah dalam skema pembiayaan musyarakah yang diberikan cenderung masuk dalam kategori mitra pasif karena tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Praktek akuntansi syariah masyarakat kepada masyarakat. Contoh yang pertama, terdapat dua orang yang akan melakukan akad musyarakah. Kedua orang tersebut bernama Alif dan Bagas. Alif memiliki keinginan untuk membuat sebuah proyek untuk membuat sekolah desain. Pada kesempatan yang sama, Bagas juga memiliki keinginan untuk membuat sekolah. Kemudian mereka bertemu dan membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan kerjasama musyarakah. Jenis syirkah yang dipakai adalah syirkah inan, di mana Alif memberikan modalnya sebesar 40 juta dari Bagas memberikan modalnya sebesar 60 juta. Mereka sepakat untuk disebarkan hasil sebesar 60% untuk Alif dan 40% untuk Bagas. Dalam musyarakah, tidak menjadi masalah apabila Alif mendapatkan porsi keuntungan lebih tinggi daripada Bagas, meskipun porsi modal yang diberikan lebih kecil dari Bagas. Selain itu, sudah disepakati di awal. Alhasil, usaha tersebut dan keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1 miliar rupiah. Maka dalam hal ini, Alif mendapatkan porsinya sebesar 600 juta, yaitu 60% dikali 1 miliar. Dan Bagas mendapatkan porsinya sebesar 400 juta, yaitu 40 dikali 1 miliar. Bila yang terjadi kemungkinan usaha mereka mengalami kerugian, katakanlah kerugian tersebut adalah sebesar 10 juta rupiah, maka perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada porsi penyertaan modal. Alif menyertakan modal sebesar 40%, maka Alif mendapatkan kerugian sebesar 4 juta rupiah, sedangkan Bagas menyertakan modalnya sebesar 60%, sehingga ia mendapatkan kerugian sebesar 6 juta. Contoh yang kedua, akad musyarakah kontemporer sudah banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah. Umumnya produk yang digunakan dalam akad ini adalah produk kredit perumahan KPR. Secara definisi yang tercantum pada Fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisah, disebutkan bahwa musyarakah mutanakisah adalah musyarakah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, sehingga pada akhir periode salah satu pihak akan habis kepemilikannya karena 100% kepemilikan sudah ada pada pihak lain. Dalam praktik perbankan, maka dalam hal ini nasabah akan memiliki 100% kepemilikan atas suatu aset. Selanjutnya ada skema musyarakah mutanakisah atau MMK. Pada gambar tersebut menjelaskan bagaimana skema musyarakah mutanakisah berlangsung. Jadi nasabah mendatangi bank dengan tujuan kehendak memiliki sebuah rumah. Setelah berlangsung negosiasi, maka nasabah dan bank bersepakat untuk melakukan akad MMK. Nasabah memberikan modal atas rumah tersebut sebesar 20% dan bank memberikan modal sebesar 80%. Setiap bulan, nasabah akan membayarkan setoran atau suntikan modal atas rumah tersebut kepada bank demi mengurangi porsi kepemilikan bank atas rumah tersebut. Namun, agar rumah tersebut dapat produktif dan menghasilkan, maka rumah tersebut disewakan dari uang hasil sewa tersebut dibagi berdasarkan proporsi modal yang dimiliki kedua belah pihak. Misalkan, hasil dari uang sewa tersebut adalah 1 juta,
maka nasabah mendapatkan hasil sebesar 200.000, yaitu 20% dikali 1 juta, dari bank mendapatkan bagian hasil sebesar 800.000, yaitu 80% dikali 1 juta. Akad musyarakah mutanab hisab akan berakhir ketika kepemilikan nasabah sudah 100% atas rumah tersebut dan bank sudah tidak memiliki kepemilikan atas rumah tersebut. Jadi akad musyarakah harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah balik dan berakal sehat. Modalnya berupa dana, kinerja, dan perjanjian harus ada sebelum dilaksanakan ijab dan kabul. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu membuat analisis dan menjelaskan laporan keuangan di lembaga keuangan syariah terkait dengan akad musyarakah dan praktik akuntansinya. Di sini ada profil tentang Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil, membantu menumbuhkan UMKM dan usaha kecil masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan derajat dan membantu kaum yang membutuhkan. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang non-profit seperti zakat, infak, hibah, dan sedekah, sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha untuk pengumpulan dana untuk pengembangan usaha. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Perbedaan BMT dengan bank konvensional yaitu terletak pada objek dananya. Bank konvensional bisa menarik dana dari masyarakat tanpa syarat, sedangkan di BMT untuk menarik dana pada masyarakat harus menjadi anggota atau calon anggota nasabah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan akad musyarakah adalah BMT Dana Barokah Muntilan. BMT Dana Barokah Muntilan merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. BMT Dana Barokah tersebut sebagai salah satu bank yang banyak melakukan transaksi pembiayaan musyarakah daripada pembiayaan yang lainnya. Kemudian di sini ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama dari dua orang atau lebih untuk menggabungkan sejumlah modal yang dimiliki dengan melakukan usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis. Pembagian hasil usaha itu dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan untuk kerugiannya ditentukan sesuai dengan proporsi modal masing-masing atau sesuai akad awal. Pihak yang memberikan modal boleh ikut serta dalam menjalankan bisnisnya, tetapi hal tersebut tidak merupakan keharusan. Para pemilik modal dapat membagi pekerjaan sesuai dengan kesepakatan awal dan mereka dapat meminta gaji sesuai dengan kontribusi jasa yang mereka lakukan untuk usaha tersebut. Seperti yang telah teman-teman saya jelaskan di awal, terdapat dua jenis musyarakah. Yang pertama yaitu musyarakah kepemilikan, yaitu kepemilikan aset dua orang atau lebih yang diperoleh dari warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan aset. Yang kedua yaitu ada musyarakah akad, yaitu aset yang diperoleh dari kesepakatan dua orang atau lebih untuk menggabungkan modalnya guna menjalankan usaha tertentu. Semua pihak sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Selanjutnya di sini ada sistem bagi hasil akad musyarakah. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh masing-masing mitra kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan adanya pembagian nisbah bagi hasil diharapkan agar tidak ada perselisihan yang terjadi yang disebabkan oleh pembagian keuntungan. Dalam melakukan pembagian nisbah usaha dilakukan pada saat awal perjanjian pembiayaan musyarakah. Dasar untuk pembagian bagi hasil harus ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan Fatwa DSN nomor 15 tahun 2000 yang menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan menggunakan dasar bagi hasil dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing, atau bisa juga dengan prinsip bagi untung atau profit sharing menurut MUI tahun 2000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan PSAK nomor 106. Jadi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 106 ini membahas tentang pedoman pembiayaan musyarakah yang meliputi karakteristik pembiayaan musyarakah, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah, dan penyajian dan pengungkapan. Karakteristik pembiayaan masyarakat sendiri ada 8. Yang pertama yaitu dalam menjalankan usaha tertentu, dana atau modal yang diperoleh berasal dari para mitra masing-masing.
Apabila mitra meminjam dana dari entitas lain, mitra dapat mengembalikan dana dan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, baik pengembalian secara bertahap ataupun sekaligus. Yang kedua, investasi musyarakah yang diberikan oleh pihak bank dapat berupa kas atau non-kas, bisa juga aset tidak berwujud. Yang ketiga, menyediakan jaminan atas kesalahan atau kelalaian yang disengaja. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana dari setiap mitra, maka setiap mitra dapat meminta jaminan tersebut kepada mitra lain. Yang keempat, apabila terdapat kesalahan yang terjadi dan belum ada kesepakatan awal, maka harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, pendapatan dan kerugian diperoleh para mitra berdasarkan proporsi dana yang disetorkan dalam usahanya, baik dalam bentuk kas ataupun non-kas. Yang keenam, apabila salah satu mitra memberikan dana usahanya lebih besar daripada lainnya, maka keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan mitra lainnya. Yang ketujuh, jumlah bagi hasil yang diperoleh para mitra berdasarkan dari nisbah yang telah disepakati pada saat periode akad, bukan berdasarkan jumlah investasi yang telah diberikan. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, pengelolaan transaksi usaha yang berkaitan dalam investasi musyarakah telah dibukukan secara tersendiri. Artinya, dalam pembiayaan musyarakah, para mitra telah sepakat untuk mengumpulkan dananya masing-masing yang akan digunakan untuk menjalankan usahanya. Dalam investasi musyarakah dapat berupa kas, non-kas, atau aset tidak berwujud. Kerugian yang diperoleh akan ditanggung bersama-sama dan untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam usahanya. Setiap mitra diwajibkan memberikan jaminan sebagai alat pengaman dalam akad. Kemudian pada pengakuan dan pengukuran pembiayaan masyarakat. Dalam PSAK nomor 106 pada paragraf 27, pengakuan investasi masyarakat dapat diakui apabila adanya penandatanganan perjanjian akad dan melakukan penyerahan aset kas ataupun non-kas kepada mitra aktif. Pengukuran aset kas dalam investasi masyarakat dinilai berdasarkan dengan jumlah aset yang diserahkan. Sedangkan aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan apabila terdapat selisih antara nilai buku dan nilai aset non-kas, maka akan dinilai sebagai selisih penilaian aset masyarakat. Kemudian pada penyajian dan pengungkapan akad masyarakat, penyajian pembiayaan masyarakat dilakukan dengan mencatat semua kegiatan usahanya dalam laporan keuangan secara terinci. Pengungkapan pembiayaan masyarakat yaitu mitra usaha mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan pembiayaan masyarakat, tetapi tidak terbatas pada isi perjanjian dalam akad dan juga mitra aktif. BMT Dana Barokah Muntilan memiliki dua produk, yaitu simpanan dan pembiayaan. Beberapa produk simpanan pada BMT Dana Barokah Muntilan, yaitu yang pertama, simpanan wadiah. Simpanan wadiah adalah tabungan yang dapat dilakukan hampir setiap hari sesuai dengan keinginan nasabah. Transaksi ini dapat berupa setoran ataupun pengambilan. Dalam melakukan simpanan wadiah, tidak ditentukan berapa nominal yang harus disetorkan dan bisa kapan saja menabungnya. Tabungan ini yang paling banyak digunakan dalam keseharian operasional BMT Dana Barokah Muntilan. Yang kedua, simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan adalah tabungan yang digunakan untuk mempersiapkan biaya pendidikan bagi nasabah ke depannya. Para nasabah bisa menyimpan uangnya kepada pihak bank yang nantinya akan diberikan buku tabungan yang khusus agar dapat menyetorkan uangnya untuk keperluan pendidikan. Yang ketiga yaitu simpanan Idul Fitri. Simpanan Idul Fitri adalah tabungan nasabah yang dipersiapkan untuk Hari Raya Idul Fitri, agar nantinya sebelum Hari Raya, nasabah bisa memperoleh uang yang bisa digunakan untuk kegiatan Hari Raya. Biasanya, dalam menggunakan simpanan ini, para nasabah ditentukan minimal penyetoran yaitu sebesar 50.000 per bulan. Keempat, simpanan kurban. Simpanan kurban adalah tabungan yang dipersiapkan untuk Hari Raya Kurban. Dalam simpanan ini, ditentukan minimal tabungan yang disetorkan, yaitu sebesar 75.000 per bulan. Yang kelima, simpanan lembaga. Simpanan lembaga adalah tabungan yang dikhususkan hanya untuk lembaga, organisasi, dan instansi. Simpanan ini diperuntukkan sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang keenam, yaitu simpanan berjangka.
simpanan berjangka adalah tabungan yang memiliki jangka waktu antara lain 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Biasanya, jumlah setoran minimal 1 juta dengan bagi hasil 50/50. Ada beberapa jenis tabungan berjangka, yaitu yang pertama, premium, dengan simpanan berjangka 12 bulan dan dengan dana pengendapan minimal 50 juta. Yang kedua yaitu platinum, dengan simpanan berjangka 24 bulan dan dengan dana pengendapan minimal 75 juta. Dan yang ketiga yaitu gold, dengan simpanan berjangka 24 bulan dan dengan dana pengendapan minimal 100 juta. Yang terakhir yaitu simpanan arsika. Simpanan arsika adalah tabungan yang hanya ditetapkan selama 3 tahun atau 36 bulan saja. Simpanan ini memiliki minimal setoran sebesar 100.000 per bulan. Dalam simpanan arsika pada BMT Dana Barokah Muntilan, terdapat hadiah yang diundi setiap periode sebanyak 3 kali. Dan juga terdapat bonus tambahan sebesar 250.000 di akhir periode. Simpanan ini juga banyak diminati oleh para nasabah setelah simpanan wadiah. Karena simpanan ini sudah jelas berapa jumlah yang nantinya akan diterima oleh nasabah. Simpanan ini juga cocok untuk para nasabah yang ingin memiliki uang untuk jangka panjang, karena simpanan arsika akan diperoleh setelah 3 tahun masa menabung. Yang kedua yaitu produk pembiayaan. Pada BMT Dana Barokah Muntilan, terdapat beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan, yaitu yang pertama, pembiayaan BBA. Pembiayaan BBA atau Bai'u Bitsanak Ajil merupakan pembelian barang secara kredit dengan cara pihak BMT memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang dengan akad pinjaman. Akad tersebut berisi bahwa nasabah akan membayar barang tersebut dengan cara mengangsur dan dengan harga yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah yaitu kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana dengan nisbah. Dalam pembiayaan ini, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang ketiga yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama usaha dengan menggabungkan modal dari 2 orang atau lebih dan melakukan kegiatan usahanya secara bersama-sama. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara bersama sesuai kontribusi modal atau sesuai kesepakatan awal. Yang keempat yaitu qurdul hasan. Qurdul hasan merupakan pinjaman yang dilakukan tanpa memberikan imbalan sosial dan hanya mengembalikan peminjaman pokoknya saja. Pembiayaan ini hanya dikhususkan bagi nasabah yang memenuhi syarat dengan pengembalian tanpa bagi hasil. Lalu yang terakhir yaitu piutang murabahah. Piutang murabahah yaitu kegiatan menjual barang dengan melakukan kesepakatan harga dan keuntungan sesuai kesepakatan bersama dengan pengembalian pinjaman pokok di akhir bulan. Selanjutnya yaitu mekanisme pembiayaan pada BMT Dana Barokah Muntilan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para nasabah yang mengajukan pembiayaan yaitu yang pertama, terdapat usaha yang layak dibiayai. Ada uang minimal 10% dari jumlah pembiayaan atau pinjaman. Yang kedua yaitu menyertakan fotokopi KTP atau KK yang bersangkutan suami istri atau saudara. Yang ketiga, memperoleh persetujuan keluarga, suami istri, orang tua, atau saudara. Yang keempat, meminta rekomendasi atau surat keterangan takmis setempat. Dan yang kelima yaitu pencarian pembiayaan dilakukan setelah syarat-syarat sudah komplit dan terdapat ketentuan lain, seperti sertifikat rumah atau tanah sebagai jaminan. Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah. Dalam hal ini, nasabah harus datang ke BMT Dana Barokah Muntilan untuk mengisi formulir yang telah diberikan oleh pihak teller. Nasabah juga harus membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang telah menjadi persyaratan pihak BMT. Kedua, yaitu survei. Setelah pihak bank melakukan peninjauan terhadap berkas nasabah dan sudah terbukti akan kebenaran datanya, selanjutnya pihak bank akan datang untuk meninjau lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan.
serta memastikan apakah lokasi yang diberikan memang benar adanya. Ketiga, wawancara. Wawancara dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan dengan pihak BMT yang bertujuan untuk mengetahui usaha apa yang akan dijalankan oleh nasabahnya, dan juga untuk mengetahui apakah nasabah tersebut bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak. Keempat, yaitu peninjauan berkas nasabah. Tujuan peninjauan berkas yaitu untuk mengetahui apakah nasabah sudah melengkapi persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT, dan juga untuk memastikan keaslian data yang diberikan. Kelima, yaitu keputusan pembiayaan. Dalam hal ini, pihak bank akan memutuskan apakah akan diterima atau ditolak. Apabila pembiayaan yang diajukan diterima, nantinya pihak bank akan menghubungi dan melakukan akad pembiayaan. Keenam, pembacaan akad. Setelah pihak bank dan nasabah membicarakan mengenai akad pembiayaan, pihak bank akan membacakan ulang apa saja perjanjian yang telah disepakati bersama, untuk memastikan dalam akad tersebut tidak terjadi kesalahpahaman dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ketujuh, pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan dengan cara pengembalian modal yang telah dipinjam dan bagi hasil yang diterima pihak bank dengan cara mengangsur setiap bulan sampai batas waktu yang telah disepakati bersama. Berikut ini merupakan skema pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. Mengacu pada slide sebelumnya, apabila ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan seperti skema berikut ini. Pertama, nasabah harus melakukan permohonan kepada pihak bank dengan mengisi formulir. Kedua, pihak bank akan melakukan survei ke tempat usaha atau menelusuri barang yang menjadi jaminan. Ketiga, akan dilakukan wawancara oleh pihak bank. Keempat, akan dilakukan peninjauan ulang berkas yang telah diberikan. Kelima, pihak manajer akan memberikan keputusan apakah diterima atau ditolak. Keenam, apabila diterima, akan diproses pembuatan akad atau perjanjian. Ketujuh, pihak teller akan memberikan uangnya dan juga kartu angsuran pembiayaan. Penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. Dalam penerapan pembiayaan musyarakah di BMT Dana Barokah Muntilan, pihak BMT mengaplikasikan pembiayaan dengan memberikan porsi dalam bentuk pemberian modal kerja. Pihak BMT hanya akan membantu nasabah yang telah mengajukan pembiayaan ini dengan memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Dalam pembiayaan ini, antara kedua belah pihak akan membicarakan perjanjian apa saja yang akan disepakati. Ada beberapa perbedaan pembiayaan musyarakah pada bank syariah dengan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Salah satunya dalam pembagian nisbah bagi hasil produk tabungan, di mana pihak BMT menentukan bagi hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan bank syariah. Kemudian, perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan. Di BMT Dana Barokah Muntilan, untuk penentuan bagi hasil musyarakahnya disesuaikan sebesar 2,5%. Namun, ada juga nasabah yang tidak diberatkan untuk memberikan bagi hasilnya. Hal tersebut bisa terjadi apabila nasabah memang tidak mampu untuk memberikannya dan juga oleh pihak BMT sudah dilakukan survei secara mendalam sehingga keputusan tersebut diambil. Perhitungan bagi hasil di BMT sendiri masih dilakukan secara manual. Karena proses perhitungan bagi hasil yang dilakukan secara manual ini, maka pihak teller akan langsung menghitung pada slip pembiayaan musyarakah dan kartu pembiayaan. Tentunya dibantu dengan alat hitung kalkulator agar tidak terjadi kesalahan. Di dalam slip atau kartu pembiayaan akan tertera beberapa modal yang dipinjam, nisbah bagi hasilnya, tanggal jatuh tempo, dan berapa lama angsuran akan dilakukan.
Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa komen, subscribe, dan like.